kandidat ideal buat digital marketing ataupun social media specialist gitu. Yang dicari tuh apa sih? Yeay, kita kembali lagi nih ke jalanan. Kita mau lihat berapa banyak orang yang KPI dan apakah mereka bisa menyebutkan apa KPI untuk pekerjaan mereka. Semoga dengan video ini kita bisa meningkatkan awareness orang-orang terhadap pentingnya membuat KPI yang benar. Yuk kita ikutin. Halo, dengan siapa nih di sini? Hai, aku Tiara. Saya? Sheila. Mbak Tiara dan Mbak Sheila. Mbak Tiara, Mbak Sheila kerjaannya sebagai apa nih sekarang nih sibukannya? Digital marketing. Oke, Sheila. Social media specialist. Mbak, menurut teman-teman berdua nih, kerjaannya kalian nih dalam sebulan terakhir bagus atau enggak sih? Oke sih. Oke. Naikin sales sih. Oh gitu. Jadi bagus karena ukurannya apa nih? Ya, KPI-nya sales. Oke. Iya. Wah, udah pakai bahasa KPI nih. Kebetulan nih hari ini kita mau survei ke banyak orang gitu ya. Kira-kira tahu nggak tentang KPI? Halo Mas, dengan siapa di sini? Saya Dava. Mas Dava, kerjaannya sebagai apa Mas Dava? Saya sebagai konsultan individu. Mas, selama sebulan terakhir ya, menurut kerjaannya Mas bagus atau enggak? Bagus sih, maksudnya saya kerjanya di lapangan ya, yang dimana cuaca kan ya. Sekarang kan kalau di kantor kan kayak lebih enak aja, kayak ASEAN gitu, dingin sih gitu. Oke, jadi ukurannya bagus ya gitu. Halo Mas, namanya siapa nih? Fajri, Mas Fajri, kerjaannya sebagai apa nih sekarang? teknisi, Teknisi apa nih? teknisi bowling. Mas, menurut Mas kerjaan Mas sebulan terakhir bagus nggak? Ya bagus, Kenapa dibilang bagus? ya sesuai aja sama saya. Bukan, maksudnya kinerjanya Mas kira-kira bagus nggak nih setelah bulan terakhir nih? Kinerjanya nih, Bagus sih Pak. bagus. Kenapa? Ini bagus menurut saya. Bagus aja pokoknya ya. Nah, jadi makanya itu kita butuh namanya KPI nih Mas. Pernah dengar KPI nggak? Belum sih, saya belum pernah. Belum pernah. Belum pernah, oke. Jadi saya bantu jelasin ya, KPI itu adalah Key Performance Indicator. Jadi ini adalah alat ukur yang untuk mengukur kerjanya Mas itu bagus atau enggak di mata atasan gitu. Supaya atasan kita itu tidak melihat kerjaan kita itu secara subjektif. Oh, gue nggak suka sama Fajri, wah ya nggak begitu lagi ntar, tapi ada ukurannya gitu. Key performance indicator. Key Performance Indicator. Mas sebagai konsultan ini kira-kira nih KPI-nya apa? Nah, kalau bisa jawab saya kasih 50.000 ya. Artinya apa ukuran kinerjanya? Kalau misalnya dibilang kerjanya Mas tuh bagus gitu ya, itu apa gitu KPI ya kira-kira? PNS itu kan kadang-kadang kalau kita itu kan kadang rapat ya kan. Otomatis kita sebagai konsultan kan bantu kayak bikin PowerPoint segala macam gitu kan. Nah, mungkin fokus saya itu kita buat PowerPoint itu segala macamnya dan materi-materinya juga mungkin sebelum rapat itu mulai sih. Berarti diukurnya adalah apakah materi-materi pendukung yang kita berikan, produce buat mereka, itu bisa kita selesaikan dengan tepat waktu gitu ya. Oke, apakah ini sebuah KPI? Nah, menurut saya ini bisa dijadikan KPI. Tepatnya adalah berapa banyak gitu ya materi pendukung atau tadi PowerPoint yang diberikan yang tidak bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Karena itu lebih mudah dihitung gitu ya. Jadi kalau misalkan 0, berarti masih kerjanya bagus banget, tidak ada yang terlambat. Tapi kalau misalkan ada 5, 10, padahal yang dibutuhin adalah 20 gitu, berarti 50%-nya. Nah, berarti itu kan masa 50% terlambat pekerjaannya. Nah, seperti itu. Jadi kalau KPI juga bisa loh kayak begitu teman-teman. Berapa banyak output kita yang tidak terlambat atau yang terlambat, tergantung hitungnya mau yang mana gitu. Oke Mas, nih 50.000 atas karena sudah membantu mengedukasi teman-teman tentang KPI. Apa KPI-nya seorang teknisi kayak Mas kira-kira? Coba pikirin dulu. Kalau lagi kayak betul-betulin mesin gitu. Ya, kalau lagi betul-betul mesin, terus berarti bener-benerinnya dibilang bagus kalau apa tuh? Kerjanya dibilang bagus kalau apa? Dibilang bagus lah. Ya kalau apa? Kalau betul. Kalau bener ya, Iya. kalau mesinnya bener gitu ya, udah dibenerin sama si Fajri kagak bener-bener, berarti nggak bagus gitu kan. Kalau dikerjain langsung bener, berarti bagus gitu ya. Oke, berarti ukurannya adalah yang dibenerin, bener apa enggak. Tapi selain itu apa lagi tuh kira-kira? Udah sih Pak, paling Udah itu itu ya, yang penting Jri, lu kerjain bener gitu ya, Iya. langsung bener, maka kerja lu bagus gitu ya. Nah, apakah itu bisa dibilang sebuah KPI teman-teman?
Bisa ya, karena itu kan ada ukurannya, mesinnya bener apa enggak. Ya. Itu kan kelihatan pas gitu ya, bukan suka atau nggak sukanya si bos gitu kan ya. Nah itu bisa dijadikan KPI. Tapi kalau saya mau jelaskan lebih lanjut, maka KPI-nya adalah bisa jadi begini, persentase ya mesin yang dibenarkan gitu ya, dan hasil dibenarkan, dibetulin sesuai dengan target waktunya. Kalau saya mau tambahin sesuai dengan target waktu. Biasa sebagai teknisi kan juga pasti dikasih target kan. Ini harus kelar Iya, iya. hari ini ya. Ini harus kelar 3 jam ya. Nah, jadi nanti bisa dihitung tuh dari 10 pekerjaan bulan. 10 pekerjaan perbaikan Mas yang dikerjain per bulan itu ya, ada berapa banyak atau berapa persen yang bisa diselesaikan dengan tepat waktu dan beres. Jadi dalam sebulan. Nah, jadi bisa terukur kan? Nah, jadi itu lebih enak gitu loh. Paham ya? Oke, by the way terima kasih Mas Fajri. Tadi jawabannya sudah membantu teman-teman untuk belajar tentang KPI seorang teknisi. Ini 50.000 buat Mas Ya. Fajri. Apa KPI seorang social media specialist? Coba. Dari sosmed paling kayak engagement sih, engagement naik dari viewers, terus dari total yang check out biasanya di keranjang kuning. Oh, Ya. itu masuk juga ya di sana ya. Oke. Nanti saya lihat ya apakah benar apa enggak. Kalau dari digital marketing, Aku biasanya sales sih, mulai dari ads, terus juga penjualan organik, konten, campaign. oh jadi ada penjualan yang dihasilkan dari konten Iya. organik juga. Betul. Wow, betul. Apakah ini KPI yang benar, teman-teman? Ya, betul. Kenapa saya bilang betul? Karena satu, bisa terukur, dan kedua, relevan dengan pekerjaannya ya. Jadi namanya digital marketing, social media specialist, biasanya juga memang diharapkan untuk meningkatkan sales. Dan di zaman sekarang, salesnya itu bisa diukur, bisa ketahuan ini datangnya dari konten yang mana ya, dan sebagainya. Jadi selamat buat teman-teman. Terima kasih sudah membantu mengedukasi soal KPI. Saya kasih bonus. Mau tanya-tanya soal karir nggak? Boleh nih. Kandidat ideal buat digital marketing ataupun social media specialist gitu. Yang dicari itu apa sih? Pertanyaan bagus. Oke. Jadi yang dicari itu biasanya kita sebutnya ada yang namanya job fit. Job fit itu artinya orangnya fit nggak dengan pekerjaan atau tantangan yang kita kasih. Nah, karena kita tahu digital marketing atau social media specialist itu bukan hanya bisa copy paste ya kan antar satu brand dengan brand lainnya. Kalau dia punya target market yang berbeda, tentu akan sulit lagi untuk dia belajar atau dia harus belajar dari nol lagi. Jadi jawaban singkatnya adalah yang kita cari itu biasanya adalah orang-orang yang punya pengalaman yang relevan dengan target market yang kita punya. Contoh, saya punya brand, target marketnya ibu-ibu. Lalu mbaknya di sini punya pengalaman di brand lain, target marketnya juga ibu-ibu. Nah, biasanya itu chance-nya akan lebih besar gitu ya. Make sense ya? Karena udah biasa bagaimana meng-engage dan menarik si target atau segmen si ibu-ibu ini. Tapi kalau mbaknya kerja sebagai di brand yang target marketnya anak-anak, terusnya masuk apply ke brand yang target marketnya adalah bapak-bapak, kan jauh banget nih, jauh banget. Nah, biasanya itu akan sedikit diragukan, bisa nggak nih kamu kenal, padahal walaupun kita udah pernah achieve ini dan segala macam. Nah, jadi kesimpulan saran buat teman-teman di sini adalah kalau bisa perbanyak tuh portfolio target market yang sudah pernah dilayani gitu. Nah, di episode kali ini nih ketemu yang menarik juga nih, karena banyak yang gue temuin bahwa mereka kayak tahu sedikit tentang KPI-nya, tetapi harus gue luruskan lagi bahwa yang namanya KPI itu juga harus mudah diambil datanya. Makanya tadi kalau teman-teman nonton gitu ya, ada yang beberapa KPI yang gua emphasize lagi ya, supaya lebih bener gitu KPI-nya. Dan tadi kita juga belajar bahwa bahkan seorang teknisi pun itu bisa lo dibuatin KPI-nya, asalkan kita mau sedikit berpikir bagaimana cara untuk mengumpulkan data kinerja dari si teknisi tersebut. Jadi semoga episode kali ini bermanfaat buat teman-teman, semakin kaya dan semakin dapat gambaran tentang apa itu KPI. Jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya, dan share video-video saya tentang KPI kepada atasan kamu, supaya atasan kamu bisa bikinin KPI yang benar. Bye!